Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode kali ini ada kiriman cerita dari Ferdi Otis yang sebelumnya telah mengirimkan kisah pendakian mistisnya yang dapat teman-teman simak linknya pada kolom deskripsi. Pada kisah kali ini, Ferdi kembali mengalami pengalaman mistis ketika berniat untuk liburan ke tempat kakaknya yang berada di daerah Bayah, Banten. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama, terima kasih telah membawakan cerita pertama saya pada saat mendaki Gunung Salak pada tahun 2013 yang lalu. Kali ini saya mengirimkan kisah kedua saya pada saat saya ingin berlibur di kampung halaman kakak saya di daerah Banten. Sedikit rasa jenuh dengan rutinitas kantor dan hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, apalagi untuk mereka yang beraktivitas pada jam 7 pagi dan selepas pulang kantor pada jam 5 sore sebelum masa pandemi. Kalian yang bisa dikatakan gladiator mencari nafkah di Jakarta pasti pernah merasakannya. Bertarung dengan kemacetan supaya absen tidak merah atau tidak terlambat tiba di kantor. Rutinitas itulah yang menuntun saya untuk mengisi hari libur di kampung halaman kakak saya, yaitu di daerah Bayah, arah Sawarna, Banten atau Kulon, warga sana menyebutnya. Dengan sajian pemandangan laut selatan dengan ombak besarnya yang indah. Tapi nanti dulu, saya di sini bukan ingin membahas keindahan pantai atau tempat lokasi pariwisata di daerah tersebut. Tapi saya ingin membagikan pengalaman mistis selama perjalanan saya menuju lokasi itu. Saya bertemu dengan mereka yang pasti kalian tidak ingin melihatnya secara langsung, yaitu demit atau makhluk halus yang tak kasat mata. Hari itu Jumat tanggal 11 Juli 2014, saya berencana untuk main ke kampung tempat kakak saya tinggal. Kebetulan dia mendapatkan suami orang asli Bayah. Jadi secara tidak langsung kakak saya menjadi warga Banten. Saya pun berencana untuk mengambil cuti di hari Senin, Selasa, dan Rabu, karena kebetulan hari Sabtu dan Minggu itu di kantor saya libur. Hari Jumat, setelah saya menyelesaikan kewajiban saya sebagai karyawan dan cuti pun sudah di ACC, saya berencana untuk langsung pergi dengan mengendarai Mazda kecil ke kampung halaman tempat kakak saya. Karena seingat saya, jarak tempuh yang lumayan memakan waktu, Jakarta Bayah itu sekitar 9 atau 10 jam perjalanan. Melalui tol Serang, selepas tol itu, tepat pukul 9 malam, saya keluar tol Serang dan itu masih ada pemukiman warga. Saya masih enjoy dengan aktivitas motor dan mobil di daerah itu. Tapi, setelah saya masuk daerah Pandeglang, deretan rumah warga yang tadi terlihat di kiri dan kanan kini sudah mulai berkurang. Karena kurangnya penerangan jalan di daerah situ, jadi hanya mengandalkan lampu-lampu dari depan rumah warga saja sebagai hiasan jalan yang dapat saya pandangi selama perjalanan ini. Namun, setelah itu, saya hanya akan menemukan jajaran hutan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Perkebunan Sawit Nusantara. Kenapa saya tahu? Karena ada pelangnya di situ, jadi saya tahu. Hutan kelapa sawit itu letaknya sebelum masuk daerah Malimping setelah Pandeglang, kalau tidak salah ya. Jadi tepat jam 12 malam, ketika saya sudah mulai merasakan jarangnya rumah warga yang tadi terlihat di kanan kiri jalan yang saya lalui, saya sempatkan diri untuk beristirahat di sebuah warung di tepi jalan. Dan warung itu hanya satu-satunya di daerah situ yang buka. Warung itu hanya menggunakan lampu kuning menggantung di depannya. Saya parkirkan mobil di pinggir sisi kiri jalan karena memang warungnya berada di sebelah kiri. Lalu saya keluar dari mobil dan berjalan ke arah warung itu.
Nampak si penjaga warung adalah bapak-bapak yang berusia sekitar 45 atau 50 tahunan, dengan uban-uban di kepalanya yang sudah terlihat agak banyak. Saya lalu memesan kopi hitam kepada bapak itu. Lalu bapak itu pun bertanya, "Mau kemana, Den? Sudah tengah malam gini?" Saya menjawab, "Mau ke Bayah, Pak." Lalu bapak itu dengan wajah heran menjawab, "Oh, daerah itu masih jauh, Den. Sekitar 4 jam lagi dari sini. Dan jarang sekali ada kendaraan yang berani melintas daerah situ di atas jam segini, Den. Selain dikenal angker, di perkebunan sawit itu rawan begal, Den." Lalu saya menjawab, "Oh gitu ya, Pak." Dalam hati saya, kalau ada begal, saya tabrak aja deh. Dalam hati atau mencoba menenangkan hati sendiri. Bapak itu berkata lagi, "Paling kalau Aden mau, tunggu saja di sini. Biasanya suka ada beberapa kendaraan untuk iring-iringan atau mencari barengan ke arah sana, Den." Dan betul saja. Tidak lama kemudian, berhenti sebuah mobil Toyota Avanza hitam berplat nomor KAN A di bagian depannya. Mobil itu berhenti tepat di depan warung itu. Ketika mereka turun, saya baru tahu kalau ternyata mobil itu berisikan satu keluarga, dengan sang suami sebagai supirnya dan kedua anaknya duduk di kursi tengah. Terlihat si bapak sopir itu melemparkan senyumnya ke arahku sambil mendekat, lalu dia berkata, "Lagi istirahat, A?" Saya menjawab, "Iya nih, Pak. Ngopi, Pak?" Sambil menawarkan kopi yang kebetulan gelasnya sedang saya pegang untuk meminumnya. Terlihat oleh saya, istri dari bapak sopir itu memesan mie instan dan obat masuk angin untuk kedua anaknya. Lalu bapak sopir itu menghampiri saya dan kami terlibat obrolan. Setelah itu, saya baru tahu kalau si bapak itu dari Tangerang. Mereka bertujuan ingin ke rumah saudaranya yang posisinya itu tidak terlalu jauh lagi. Bapak itu berkata, "Rumah saudara saya nggak lama lagi sampai setelah melewati perkebunan kelapa sawit di depan itu, A." "Ya, sekitar 30 menit lagi lah," ucapnya. Dan si bapak itu bertanya lagi, "Dari mana mau kemana, A?" Saya menjawab, "Dari Jakarta, Pak, mau ke Bayah." Bapak itu terlihat heran. Lalu beliau bertanya lagi, "Si AA-nya sendirian dari Jakarta?" "Iya, Pak. Sepulang kantor saya langsung berangkat, berencana mau ke Bayah ke tempat kakak saya." "Oh, kalau gitu bareng aja. Setelah ini kita bakal ngelewatin kebun kelapa sawit." Saya pikir, oke lah, saya rasa saya sudah cukup untuk istirahat. Tidak lama setelah saya membayar kopi yang saya pesan tadi, dan mobil di depan saya pun sudah siap berjalan, kami bersama melintasi perkebunan kelapa sawit itu. Dan ternyata betul, di jalan itu gelap yang benar-benar gelap tanpa lampu jalan. Meskipun jalannya sudah beraspal, di daerah itu hanya ada sedikit cahaya bulan yang mengintip dari celah-celah pepohonan kelapa sawit itu. Dan itu pun tidak dapat menembus ke dalam gelapnya hutan kelapa sawit. Di situ saya tidak merasa ada yang janggal. Saya hanya heran dengan mobil hitam yang berjalan beriringan dengan mobil saya. Posisi mobil dia berada di depan saya, tapi entah berapa kali dia terdengar membunyikan klakson mobilnya. Sering banget deh dia membunyikan klakson mobilnya itu. Saya heran, jelas heran. Kan jalanannya sepi. Yang jelas-jelas di jalan itu sepi. Lalu klakson itu untuk apa? Bukannya itu mengundang begal ya? Dalam hati saya. Mobil saya tetap berada di belakang mobil hitam tadi. Sampai setelah 25 menit kami melintasi perkebunan sawit itu, nampaklah lampu-lampu yang saya yakin itu berasal dari rumah warga. Saya merasa tenang, tapi hanya sesaat, karena mobil yang saya ikuti tadi menepi ke kanan jalan. Ada sebuah rumah sederhana di sisi kanan jalan. Sambil memberikan klakson, tanda mobil di depan saya pamit, karena sudah sampai di tujuan. Saya pun membalas dengan klakson, tanda saya akan melanjutkan perjalanan. Setelah 15 menit saya merasakan rumah warga sudah mulai berkurang. Dalam hati,
Sial, berarti saya harus hadapi sendiri selama kurang lebih 3 jam ke depan jalanan yang nampak sepi dan gelap di depan saya ini. Saya melihat kaca spion belakang, hanya gelap yang terlihat, sangat gelap. Tidak terlihat lagi lampu-lampu rumah warga tadi. Saya tengok kaca spion kiri kanan, tidak terlihat lagi ada lampu dari rumah warga dan kendaraan lain. Hanya satu sumber cahaya, yaitu dari mobil yang saya kendarai ini. Tidak berapa lama saya disuguhi dengan pemandangan. Kanan dan kiri saya pohon yang lebih tinggi dari kelapa sawit. Beda dengan pohon kelapa sawit yang tadi saya lewati, yaitu pohon karet. Kenapa saya tahu itu pohon karet? Karena di setiap batang pohon ada wadah seperti mangkuk putih untuk mengumpulkan getah karet. Dan itu saya rasa lebih horor dari pohon kelapa sawit, karena pohon karet lebih tinggi dan rimbun dan bercabang dibandingkan dengan pohon kelapa sawit tadi. Sesaat ketika saya memasuki hutan perkebunan karet itu, awalnya semua normal, hanya kegelapan kiri dan kanan saya. Lalu untuk mengusir jenuh, saya mulai menyetel DVD di mobil saya. 10 menit, 15 menit, 20 menit, saya merasakan jalanannya semakin berliku dengan belokan-belokan yang tajam. Saya harus ekstra fokus ke jalan dengan pandangan ke depan, melintasi jalan itu. Sampai pada akhirnya, saya melihat ada semacam kain atau bayangan putih. Kain itu melintas di atas mobil saya seperti mendahului laju mobil yang sedang saya kemudikan. Lalu, tepat di atas kaca depan saya melihat kain itu terbang seperti terbawa angin. Tapi yang membuat saya heran, kenapa kalau kain terbang arahnya lurus, sejalan dengan mobil saya. Kain itu seperti mengikuti di atas atap mobil saya. Sampai pada akhirnya, saya mencoba menyalakan lampu interior yang berada di dekat kaca spion untuk melihat ke belakang. Sial, dan ternyata setelah lampu interior saya nyalakan, di situ saya malah melihat ada rambut panjang di sebelah sisi kiri dan kanan saya. Saya yakin itu sosok kuntilanak. Yang terlihat hanya baju putih dan rambut panjangnya saja. Dalam hati saya berucap, sial, udah mulai dapat bonus aja nih. Pakai acara nongol pas saya lagi sendiri di jalan sepi. Karena saya sempat lengah ke jalan dan sibuk mengamati kehadiran kuntilanak yang menumpang tanpa permisi itu, ternyata jalan di depan saya berkelok dan hampir saja saya lurus dan menabrak pohon karet yang berada di depan. Refleks, saya banting setir ke kanan dan alhamdulillahnya laju mobil kembali stabil. Sampai saya spontan pukul setir sambil berucap, sial, sial, sial. Tanpa sengaja klakson berbunyi. Seketika itu saya mencoba mengamati sosok kuntilanak yang tadi berada di atas mobil saya dan ternyata sudah tidak ada lagi. Tapi saya belum merasa lega karena di depan saya hanya kegelapan hutan karet. Sekitar 40 menit kemudian, saya menemukan titik cahaya dan itu saya yakin berasal dari rumah warga. Sedikit tenang, walaupun pintu mereka semua tertutup karena memang sudah jam 1 malam lewat. Tanpa mikir aneh lagi, karena memang jalannya itu aspal dan lurus, saya pun menginjak gas agar mobil maju lebih cepat supaya lebih cepat sampai ke tujuan. Jam 2 dini hari, saya tiba di sebuah daerah yang dimana itu ada puskesmas bertuliskan Puskesmas Malimping. Setelah itu barulah saya disajikan dengan suara deru ombak laut yang di sisi kanan saya. Ya, saya yakin itu laut, meskipun tidak nampak karena gelap. Masih dengan kondisi sama gelapnya, saya lajukan lebih cepat mobil saya. Seketika itu, saya melihat ada sosok anak kecil seperti membungkuk keluar dari semak-semak tanpa mengenakan baju. Dia berlari dan menyeberang dengan sangat cepatnya. Saya refleks injak rem. Mobil sempat berhenti beberapa detik. Tapi akal sehat saya berkata, tidak mungkin ada manusia bisa berjalan di kegelapan macam ini. Saya lalu meneruskan kembali perjalanan saya. Sampai di Bayah,
tepat pukul 3 pagi. Jadi sedikit gambaran tentang rumah kakak saya. Jadi dari daerah Bayah itu, saya harus naik sedikit ke perbukitan untuk sampai ke rumah kakak saya. Itu bernama Kampung Sawah. Jadi rumah kakak saya itu di atas bukit, dan kirinya itu kebun jagung yang lumayan luas. Belakangnya itu masih hutan. Depan rumah kakak saya itu bukit atau hutan yang biasa orang pergunakan untuk mencari kayu bakar. Jadi jarak antar rumah dan rumah yang lainnya itu masih jauh, yaitu sekitar 30 meter atau 50 meteran. Setelah menaiki bukit gelap dengan jalan hancur setapak tanpa penerangan, sebelah kiri saya hanyalah sawah dan sebelah kanannya adalah bukit. Sampai saya harus melewati tempat pemakaman umum warga sekitar Kampung Sawah itu. 5 meter setelah melewati pemakaman warga itu, saya melihat ada bungkusan putih berada di bawah pohon. Pada saat itu saya tetap berpikir positif. Mungkin itu buah nangka yang dibungkus karung supaya tidak digigit binatang atau hama. Tapi buah nangka gak mungkin juga kan seukuran badan orang dewasa. Walaupun saya tahu sebelah kanan jalan yang saya lewatin itu adalah pemakaman umum. Tapi saya tidak mau ambil pusing karena saya ingin cepat sampai. Sudah lelah selama di jalan tadi. Tepat jam setengah 4 pagi, saya tiba di rumah kakak saya, yang langsung disambut dengan keluarga kakak saya. Saya lalu memarkirkan mobil di depan halaman rumah kakak. Jarak dari tempat saya memarkirkan mobil sampai ke pintu rumah kakak itu kira-kira sekitar 30 atau 40 meteran, karena memang halamannya luas. Saya parkirkan mobil saya tepat di bawah pohon pisang, yang waktu itu kira-kira ada 5 atau 6 pohon pisang gitulah. Langsung makan ya, tawaran dari kakak saya. Saya pun menjawab, nanti aja deh, mau cuci muka dulu, bersih-bersih. Kakak saya bertanya, dari Jakarta jam berapa kamu? Saya menjawab, jam 5 sepulang kantor. Berani banget kamu. Saya hanya menjawab dengan cengiran sambil berkata, gak ada apa-apa kok di jalan. Ya baguslah kalau gak ada apa-apa. Saya sengaja tidak menceritakan kejadian aneh selama perjalanan tadi, karena saya ingin cepat beristirahat. Dalam hati saya berucap, kalau cerita pasti panjang ceritanya. Setelah saya selesai bersih-bersih itu sudah mau jam 4. Kakak saya dan suaminya terlihat duduk di ruang tengah. Setelah saya gabung untuk minum teh hangat, di situ ternyata baterai HP saya lowbat. Astaga, saya belum keluarin tas dari mobil karena charger HP saya berada di tas yang ada di dalam mobil. Jadi terpaksa saya harus keluar rumah lagi dan berjalan ke mobil untuk mengambil tas. Saya berjalan menuju mobil saya. Saya buka pintu belakang mobil untuk mengambil tas. Tapi di situ saya mendengar ada suara nafas yang teramat sangat berat. Seperti lubang hidung itu sangat lebar. Berasal dari belakang mobil yang saya parkir, yang ada pohon pisangnya. Setelah saya tutup pintu mobil, saya lalu sedikit melihat ke arah belakang mobil. Di situ saya jelas melihat ada sosok pocong sedang mengamati saya, dengan ikatan di atas kepala dan seperti ada gumpalan tangan terbungkus kain putih berada di dada makhluk itu. Saya mengamati dan ternyata wajah pocong itu hancur. Matanya yang satu keluar seperti mau jatuh, dan satunya lagi bolong seperti ada belatung yang keluar dari lubang mata yang bolong itu. Di situ saya lihat hidung dan bibirnya tanpa daging, hanya ada 2 lubang hidung saja. Sambil badannya itu bergoyang-goyang seperti tertiup angin, bergoyangnya ke depan dan ke belakang. Refleks saya lari menuju pintu rumah dan sedikit menabrak pintu rumah dan menimbulkan bunyi gubrak gitulah pokoknya. Kakak saya dan suami menghampiri saya seraya mereka bertanya dengan kagetnya, "Kamu kenapa, Fer?" Mereka bertanya secara bersamaan. Saya tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala lalu masuk ke kamar yang sudah disiapkan oleh kakak. Seketika nafasku pun tidak teratur. Saya letakkan tas di atas kasur,
Lalu saya keluar bermaksud ingin bergabung dengan kakak dan suaminya minum teh hangat di ruang tengah. Lalu saya segera minta tolong kepada kakakku untuk menutup pintu rumahnya. Jujur, saya masih belum berani untuk melihat ke depan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara orang mengaji di musola atau masjid di daerah itu, menandakan waktu sholat subuh segera tiba. Seketika itu pula, mata saya menjadi lelah dan sangat mengantuk. Saya pun izin masuk kamar dan tertidur dengan lelap, sampai saya terbangun siang hari tepat pukul 1 siang. Ketika siang, semua normal saja yang saya rasakan, dengan aktivitas warga yang ke sawah, anak-anak kecil bermain, dan lain-lain. Lalu saya pun bergegas untuk mandi ke sumber mata air yang letaknya kira-kira 500 meter di atas rumah kakakku. Letak mata air dikelilingi rimbunnya pepohonan bambu. Saya segera menceburkan diri di sumber mata air itu. Seger banget rasanya. Namun, ketika saya lagi asik mandi, seperti ada batu-batu kecil yang sengaja dilemparkan ke arah air dari rimbunnya pohon bambu itu. Saya berpikir positif, mungkin kena angin atau apalah. Jadi walaupun siang, di mata air itu terlihat sedikit gelap, karena cahaya mungkin tertutup rimbunnya pohon bambu yang mengelilingi mata air itu. Setelah itu, semua berjalan normal seperti biasa. Jadi, pada tahun 2014 itu bertepatan dengan Piala Dunia. Pada tanggal 13 Juli 2014 itu ada pertandingan Jerman melawan Argentina. Kalau tidak salah ya, karena sudah lama banget. Pada jam 10 malam, saya mencoba menyalakan televisi, mencari saluran untuk menonton pertandingan itu. Setelah lumayan lama mengutak-ngatik channel di televisi, saya tidak juga menemukan siaran Piala Dunia itu. Lalu kakak saya tiba dari dapur seraya bertanya, "Kamu cari siaran apa, Fer? Bola ya?" Saya menjawab, "Iya nih kak." Kakak saya kembali berucap, "Di desa ini walaupun sudah pakai parabola di depan rumah, siaran sepak bola memang tidak pernah ada. Biasanya warga ramai-ramai menontonnya di balai desa." Lanjutnya, saya bertanya kembali kepada kakak, "Jauh nggak kak balai desanya?" Kakak saya menjawab, "Dekat kok, paling 20 menit naik motor." Saya berpikir sejenak, 20 menit harus melewati pemakaman umum itu. Selanjutnya jalan setapak yang sangat gelap, dan itu hanya muat 1 mobil. Singkat cerita, tidak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang bernama Amin. Usianya sekitar 24 tahun. Yang saya ketahui itu adalah adik dari suami kakak saya. "A, mau ikut nggak nanti Piala Dunia di balai desa? Kita naik motor saja, pinjem motor si Teteh." Saya menatap kakak saya, lalu dia berucap, "Ya sudah, sana. Selesai itu langsung pulang ya. Di sini beda dengan di kota." Lalu Amin menimpali omongan kakak saya. "Paling ketemu Demit teh nanti di jalan," katanya sambil tertawa. Kakak saya menjawab, "Hus, jangan sembarangan kalau ngomong." Si Amin dengan cengengesannya menjawab, "Bercanda teh." "Ya udah A, yuk kita berangkat ke balai desa. Amin keluarkan motornya dulu ya." Singkat cerita, setelah motor menyala, saya duduk di belakang, dibonceng oleh si Amin. Tidak jauh dari rumah kakak saya, sekitar 700 meteran, Amin menghentikan laju motornya. Saya bertanya, "Loh, kenapa berhenti, Min? Mana dekat pemakaman warga lagi?" Amin berucap, sambil telunjuknya menempel di bibir, isyarat agar saya diam dan tenang. "Shh, ada yang nyebrang, A." Saya refleks menengok ke depan motor. Seketika itu, saya melihat ada ular yang cukup besar berwarna hitam dan kuning melintas di depan motor yang kami kendarai. Seketika itu, saya teringat. "Oh iya, Min, waktu pertama saya tiba di sini, saya melihat seperti ada nangka besar yang dibungkus karung, Min. Saya mencari sekeliling pemakaman itu, tapi kok nggak ada." Si Amin menjawab dengan heran, "Di sini nggak ada pohon nangka, A. Aneh-aneh aja nih si AA." "Yaudah, nggak usah dibahas, A. Kita lanjut jalan ya."
Saya masih heran dan mencari ke kiri dan ke kanan bungkusan putih itu yang saya kira nangka. Setelah 50 meter melewati pemakaman, tibalah kami di persawahan milik warga. Pada saat kami melintasi turunan yang curam, di situ saya mencium bau yang sangat tidak enak, yaitu bau bangkai dan amis darah. Tapi tidak ada makhluknya. Singkat cerita, pertandingan Piala Dunia itu selesai tepat jam 1:30 dini hari, dan kami berdua berniat untuk pulang. Kembali lagi kami harus melintasi jalan gelap yang setapak. Di situ saya melihat ada sosok pocong berdiri di tengah jalan dengan wajah tidak terlihat karena hitam dan ditambah jalanannya yang gelap. Saya heran kepada si Amin. Dia tidak melihat atau gimana ya? Karena dengan santainya dia menabrak atau melewati sosok pocong itu. Dengan mudah motor yang kami kendarai menembus badan sosok pocong itu. Dan pada saat itu baru saya tahu kalau ternyata pemilik bau bangkai dan bau amis darah itu adalah sosok yang ini. Tercium pada saat saya melintas di depannya. Tepat jarak saya dengan pocong itu hanya 1 jengkal. Sesampainya di rumah, saya merasakan badan saya panas atau demam. Lalu kakak saya memberikan paracetamol. Saya mencoba untuk tidur, tapi tetap tidak bisa. Sampai jam 5 subuh dan suara azan itu terdengar, saya tetap masih terjaga. Pada akhirnya, jam 6 pagi, ada tetangga kakak saya yang saya ketahui dia adalah Bapak RW, sekaligus beliau itu adalah ustadz di daerah tersebut. Beliau berkata, "Kamu baru datang ke sini, Fer?" Saya menjawab, "Iya Pak Ustadz." "Kamu baru datang aja sudah ada yang suka sama kamu, sampai dia rela ngikutin kamu tuh." Saya cuma terdiam heran dan bingung dengan perkataan Bapak Ustadz itu. Lalu Pak Ustadz itu berkata kepada kakak saya, "Memang semalam si Ferdi dari mana?" Kakak saya menjawab, "Habis nonton bola di balai desa, pulang jam 2 pagi Pak Ustadz." "Oh pantes, itu ada sosok pocong yang ngikutin. Pocong itu penunggu tanjakan dekat pemakaman umum di depan sana." Saya yang kaget dan bingung lalu mencari sosok pocong yang dimaksud. Saya mencari ke kanan dan ke kiri, tapi saya tidak melihatnya. Lalu Pak Ustadz itu paham dengan sikap saya yang seolah mencari-cari. Pak Ustadz berucap, "Sudah saya kembalikan sosok pocong itu ke tempat asalnya, di tanjakan dekat pemakaman umum. Dia bilang dia hanya menyambut tamu yang datang dari jauh saja, tapi tidak bermaksud jahil." Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz tersebut. Sampai esok harinya semua berjalan normal seperti biasa, dan saya lebih memilih jalan pagi hari untuk pulang ke Jakarta. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Ferdi untuk cerita kali ini. Masih ada lagi cerita dari Mas Ferdi yang telah dikirimkan ke email kami ketika sebuah gangguan gaib mengancam nyawanya. Jadi tunggu jadwal tayangnya ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Nggak ada kalian nggak rame pastinya. Namun sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli